Salam sehat. Jumpa kembali dengan saya, Bayu. Saya pasien HD, sudah 5 tahun menjalani cuci darah. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara mengatasi penumpukan cairan di dalam tubuh yang berlebih. Jadi, pasien HD itu konsumsi air minumnya dibatasi. Dalam satu hari, itu jumlah pipis kita itu ditakar, volume pipis kita itu ditakar, berapa air yang keluar yang kita pipiskan. Misalnya kita dalam satu hari itu pipisnya 200 cc, berarti jumlah konsumsi air kita itu ditambah dengan 500 cc, berarti 500 cc ditambah 200 cc dan 700 cc. Itulah jumlah air yang maksimal kita boleh konsumsi. Kan nggak mungkin kita minum dalam satu hari cuma 700 cc atau 500 cc ya. Tentunya haus, apalagi kita tinggal di Indonesia yang cuacanya sangat panas. Jadi untuk mengatasi itu, menyiasati itu, kita harus mengeluarkan cairan di dalam tubuh itu lebih besar, ya minimal mendekati seimbang dengan air yang kita konsumsi. Jadi kalau kita mau konsumsi air 1 liter, berarti paling enggak kita bisa membuang air itu 500 ml atau 300 ml. Bagaimana caranya? Karena biasanya pasien HD itu terganggu, untuk pipisnya itu sangat terganggu. Tips ini dilakukan, hanya boleh dilakukan bagi pasien HD yang sudah pasang Simino. Kenapa? Karena untuk yang pasang CDL itu tidak boleh berkeringat. Jadi tips kali ini saya akan memberikan tips itu supaya kita berkeringat. Karena selain berkeringat, membuang cairan itu ya lewat pipis. Tapi kalau pasien HD itu pipisnya akan terganggu. Bahkan nanti 4-5 tahun ke depan itu bisa jadi pipisnya akan hilang, dan ini akan menjadi masalah bagi kita. Gak mungkin kita minum dalam satu hari 500 ml ya. Jadi untuk menyiasati itu, saya akan berbagi tips bagaimana cara mengeluarkan cairan, dan ini hanya boleh dilakukan oleh pasien HD yang sudah pasang Simino. Karena untuk pasien HD yang masih pakai akses CDL itu tidak boleh berkeringat. Jadi yang pasien yang belum pasang Simino, segeralah pasang Simino supaya konsumsi airnya bisa sedikit lebih banyak. Walaupun kita sudah berkeringat, konsumsi air kita itu ya jangan berlebihan, jangan seperti orang normal. Kita harus sadar bahwa kita orang pasien gagal ginjal, kita dalam kondisi sakit, kita harus benar-benar menyadari itu. Ini saya berbagi tips bagaimana cara mengatasi supaya kita bisa minum lebih banyak. Tips dari saya itu ada 2 cara. Yang pertama, kita pakai cara yang sederhana. Yang cara sederhana itu kita beli jaket sauna. Jaket sauna itu kita belinya di toko olahraga, toko sport. Itu harganya itu berkisar 90.000 sampai 150.000. Oke, kita langsung berjemur. Jaket saunanya itu kita pakai, ini seperti ini jaket saunanya. Itu kita kenakan, habis itu kita pakai tempat duduk ya. Kita duduk di teriknya matahari. Berjemur ini sebaiknya dilakukan pada sore hari, sekitaran jam 4 sampai jam 5 sore. Ini nanti kalau kita berjemur, itu keringatnya bisa menetes-netes seperti ini. Kalau sore hari kita berjemurnya, itu sekitaran 10 menit itu keringatnya sudah mulai menetes. Sebaiknya berjemur ini dilakukan itu lama berjemurnya ya, lama berjemurnya itu
30 menit minimal, maksimal 1 jam. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari itu tuh cairan yang keluar terlalu banyak, nanti kita lemas. Kita duduk aja di matahari yang panas itu, duduk diam, nggak usah olahraga, duduk aja sini, karena tujuan kita ini mengeluarkan keringat. Tujuan utama kita adalah mengeluarkan keringat, mengeluarkan cairan yang mengendap di dalam tubuh. Ini tidak mengeluarkan semua cairan dalam tubuh kita, tujuannya untuk membantu supaya cairan yang keluar itu cukup ya. Nah, ini ketika sudah, ini saya berjemurnya itu 45 menit. Itu ketika sudah selesai seperti ini, cairannya, keringannya banyak sekali. Ini nih. Nah, sampai rambut-rambutnya basah, bajunya basah, dan airnya pun netes-netes sampai ke bawah itu. Ini sangat berguna sekali ya teman-teman yang HD, supaya minum kita itu lebih banyak. Ini tips yang pertama, kita menggunakan jaket sauna. Oke. Tips yang kedua, kita berjemurnya masuk ke dalam mobil. Ini tanpa baju jaket sauna ya, kita pakai baju biasa, masuk ke dalam mobil, kaca mobilnya ditutup rapat ya. Kita berjemurnya pas panas-panasnya itu sekitaran jam 2. Nah, karena kalau jam 4 itu cuacanya sudah agak redup ya, jadi suhu di dalam mobil itu kurang panas. Jadi kalau jam 2 itu, jam 3 sore itu panasnya luar biasa. Jadi sebentar aja kita berkeringat. Ini saya berjemur baru 10 menit aja udah keringatnya udah kayak gini, udah banyak sekali ya. Kita masuk ke dalam mobil, ditutup, tapi per 5 menit atau per 10 menit dibuka ya pintunya ya, biar udaranya berganti, oksigennya nggak habis di dalam mobil ya. Ini keringatnya ini bisa sampai netes-netes sampai ke kaki nih, tuh banyak sekali keringatnya. Ini sangat berguna sekali untuk pasien gagal ginjal ya, yang mengalami pembatasan air. Jadi supaya airnya bisa konsumsi lebih banyak, kita harus banyak berjemur. Seperti ini salah satu yang tips yang kedua, itu masuk ke dalam mobil. Tapi kalau nggak ada mobil ya bagusnya sih sederhananya, simpelnya pakai yang jaket sauna. Itu bisa kita lakukan di mana saja. Kalau di dalam mobil ya kita harus ada mobil dulu kan, kurang efektif seperti itu. Ini keringannya banyak sekali loh teman-teman. Jemur itu bisa dilakukan pagi dan sore hari, tergantung kita mau minumnya sebanyak apa ya. Kalau konsumsi air saya itu 1 liter sampai 1,2 liter dalam satu hari. Saya berjemurnya sehari itu sekali,
Kalau ada waktu ya 2 kali, tapi biasanya saya sekali pada sore hari. Ya, jadi itu tips dari saya. Kita harus berjemur. Tujuan utama kita adalah mengeluarkan cairan di dalam tubuh. Caranya kita dengan berjemur. Ini kita berjemur di dalam mobil, nggak perlu olahraga, duduk saja dan nikmati hasilnya. Semoga tips dari saya itu berguna, teman-teman bisa minum lebih banyak dan tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Salam sehat dan tetap produktif sebagai pasien gagal ginjal. Mantap.